Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada sore ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 219. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Artinya, ibu yang dimuliakan oleh Allah, yas'alunaka 'anil khamr. Jadi ayat ini ya, asbabun nuzulnya ada beberapa sahabat bertanya tentang khamar. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwa khamar itu minuman yang memabukkan ya, minuman yang memabukkan. Hukumnya apa? Haram. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya rijsun, kotor, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Jadi siapapun yang minum khamar, dia itu syaitan. Kasar enggak? Nada. Kan sudah kita jelaskan dulu, syaitan itu bukan pocong aja, bukan apa? Bukan kuntilanak. Masih ingat dulu surat berapa dulu? Al-An'am ayat 112, bagaimana bunyinya? Wah, ini kan udah sering saya sampaikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuh nabi berarti musuh umatnya juga. Nabi kita siapa? Nabi kan? Kita ini umat. Berarti kita ada musuh. Siapa musuh para nabi dan umatnya? Enggak, kita lihat ayat ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Termasuk Nabi Muhammad. Siapa musuh Nabi Muhammad? Nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad dan umatnya? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurfal qawli gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi syaitan itu ada dari kalangan manusia. Di antaranya adalah orang-orang yang tenggen. Apa tenggen? Minum khamar. Makanya innamal khamru wal maisiru dan seterusnya rizqun min amali syaitan. Berani nggak Abu bilang sama orang mabuk?
Setan ya. Potong lehernya kita. Tapi sebetulnya kan gitu. Lagi boleh diperingan ya, diperhalus sedikit lagi. Sebenarnya memang setan. Ingat sudah berapa kali saya jelaskan bahwa setan itu bukan makhluk tersendiri dia. Setan itu sifat yang jahat. Paham ya? Yang makhluk Allah seperti jin. Ya. Bosnya bangsa jin siapa? Iblis. Ya. Jin diciptakan dari api. Nah, makanya iblis mengatakan kepada Allah. Ketika Allah suruh iblis sujud pada Adam kan enggak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Nah, dari api kan bangsa jin. Engkau ciptakan manusia dari tanah. Dan dalam ayat lain dikatakan juga ya, iblis itu dari minal jin. Dari bangsa jin. Sebutkan dalam ayat hadis. Iblis diciptakan dari apa? Api. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ya Allah aku dari api ya. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Api itu diciptakan bangsa jin. Ya. Yang kedua manusia. Siapa nenek moyang manusia? Adam. Laki-laki atau perempuan? Berarti yang pertama diciptakan laki-laki atau perempuan? Apa juga perempuan protes-protes? Enggak ada Adam, enggak ada Hawa. Ingat, enggak ada Adam, enggak ada Hawa. Kenapa Allah ciptakan Hawa? Karena ada Adam. Kalau enggak ada Adam, enggak ada wanita jika enggak ada laki-laki. Maka jangan anggap remeh laki-laki. Kalian tuh enggak ada tambah saya. Enggak, ini bercanda aja. Jangan ini kan bercanda aja. Maksudnya ya ingin kita katakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa manusia adalah Adam, bukan Hawa. Hawa ibunya bangsa manusia, bapaknya bangsa manusia Adam. Ya, itu dia. Jadi syaitan itu siapa tadi? Sifat yang jahat. Apa maksud sifat yang jahat? Sifat jahat yang dimaksudkan di sini adalah dia menggoda manusia untuk masuk neraka. Ya, para setan baik dari kalangan bangsa jin atau manusia itu menjadi anak buahnya iblis. Karena iblislah yang menghendaki manusia itu masuk neraka. Apa kata iblis? Kata iblis kepada Allah, itu bisa dia dalam surat Al-A'raf. Ya. Al-A'raf 16, 15, 16, 17. Kira-kira seperti itu. Kata iblis kepada Allah, Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat. Bagaimana Allah menghukumi iblis sesat? Dicap sebagai makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kan gitu. Aba wastakbara wa kana minal. Kenapa? Dia menyombongkan diri. Aba wastakbara, sombong, takabur. Makanya kalau kita punya sifat sombong, berarti bos kita siapa? Iblis. Kalau kita sombong, muka pun kayak iblis. Coba lihat, perhatikan orang sombong. Coba pelonong. Kayak iblis dia. Orang sombong kan gitu mukanya. Mana ada orang sombong ini? Ini bukan orang sombong, orang ramah. Jalan aja bukan orang sombong. Nah. Siapa? Beda orang sombong. Jalannya bisa dinilai. Nah, contoh gimana, Bu? Contohnya
batnya mana gitu ya. Ini naik batnya ya. Ah. Orang ngebengek kan naik enggak. Iya. Dah. Dah. Jadi iblislah yang mengendaki manusia masuk neraka karena dia dendam sama Adam, karena dia merasa gara-gara Adam dia diusir dari surga. Kan itu, dari jannah. Maka iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani." Karena engkau ya Allah telah menghukumi aku sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka sungguh aku akan menggoda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Siapa hamba-hambamu di sini? Herman, Gundo dan lain-lainnya, manusia. Akan digoda. Bagaimana caranya? Tummala'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan manusia. Hati-hati di depan ibu siapa? Oh, saya. Wa min khalfihim, dari belakang manusia. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an shimailihim, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Apa maksudnya iblis datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Apa maksudnya? Dikepang. Dikepang atau dikepung? Dikepung. Kepang. Bagaimana cara iblis mengepung kita? Bagaimana caranya? Iblis satu, manusia banyak. Bagaimana cara dia mengepung kita? Banyak dia, Pak. Banyak juga iblis. Iblis itu satu, seperti Adam satu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana iblis tadi yang cuma satu bisa mengepung manusia? Bagaimana caranya? Itulah dia punya kaki tangan pasukan. Oh, punya kayak kita juga. Kayak gitu kan? Surat apa tadi itu Ustaz? Arab Berapa? Ya, 16, 17 coba lihat gitu. Dah. Gak mungkin iblis itu sendiri bisa menggoda manusia yang sekian banyak. Maka dia perlu anak buah, pasukan atau apalah, suka-suka kita kasih nama. Sekarang pertanyaannya lagi, siapakah itu anak buahnya iblis? Itulah setan tadi. Kembali lagi, setan itu ada dari kalangan jin dan manusia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 100 tadi berapa? Enggak, Al-An'am 112. Itu yang menyebutkan bahwa setan itu ada dari kalangan bangsa jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah untuk menipu. Nampaknya harus kita kasih PR nih sama ibu-ibu. Suruh hafal ayat. Saya yakin kalau saya suruh hafal ayat ibu-ibu, nggak ada yang datang lagi itu. Ada. 16 berapa tadi Ustaz? Belum catat. 16, 17, 18. Apanya yang tadi? Surat tadi yang tentang cinta. 16, 17, 18. Coba di ya. Ya, ntar ya. 16, 17. Ya betul ya. Enggak sanggup kami hafal semua mungkin. Iya. 16, 17, Kita catat aja dulu ya. 16 juga 18 betul. Ya betul ya. Ya jadi gini. Hah? Jin itu ada Islam. Ada. Masuk surga enggak jin? Masuk. Cuman iblis jin itu tidak ada diutus nabi dari kalangan bangsa jin. Ya, jin itu belajar agama ini dengan manusia. Makanya jangan heran mungkin ada jin yang belajar ini. Cuman iblis itu berada di sebuah tempat yang disebutkan bahwa dia berada di sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kamu. Jadi yang dibilang ada orang yang lain yang bisa lihat itu menumpak di setan. Apa? Yang orang katanya bisa lihat. Enggak ada manusia bisa lihat jin.
Kalau ada manusia bisa lihat jin, berarti dalam tubuhnya ada jin. Itu aja kuncinya. Pasukan sama-sama. Ya. Jadi mereka min haitsu la yarawnahu. Mereka berada di sebuah tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bisa melihat, berarti di matanya duduk jin. Coba tes, di ru'yah pasti ada jin. Saya udah tes. Mengaku melihat jin, saya ru'yah ternyata ada jin dalam tubuhnya. Begitu jinnya keluar, kita tanya, apa kamu tadi melihat jin? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Tanya yang akan tertipu kita. Enggak usah lihat jin, Bu. Lari nanti ibu-ibu. Ibu-ibu pikir jin tuh ganteng. Manusialah yang paling ganteng, yang paling cantik. Apa ayatnya? Enggak ada makhluk Allah selain yang paling ganteng, yang paling cantik kayak itu. Selain manusia. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Apa ayatnya yang menjelaskan bahwa manusia makhluk yang paling gagah, paling cantik, paling ganteng, Surat dulu lah Ustaz. Yusuf lah suratnya. Surat Yusuf. Iya apa juga Ustaz? lah, ibu-ibu ini kan persis kata orang pujangga, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kalau saya pancing pasti bisa. Cuman mau jadi ibu jadikan. Nggak mau kan? Karena pancing-pancing itu kan ikan. Saya pancing. Ayo kok nggak apa? Laqad khalaqnal terpancing. Apa artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus bentuk. Nggak ada. Jadi ibu kalau bertemu jin, yakinlah manusia lebih gagah daripada jin. Atin. Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini pernah surat Atin ini pernah digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Pernah digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam suatu kasus perceraian. Jadi begini. Pada suatu hari, Bu ya, ada seseorang pergi ke Imam Malik yang sedang berada di Masjid Nabawi. Orang ini bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Jadi di masjid itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk di sudut. Datang orang ini tanya sama Imam Malik. Pertanyaannya adalah, "Ya Syekh, aku telah bilang sama istriku, wahai istriku, jika wajahmu tidak secantik bulan, aku ceraikan engkau. Apakah talak aku jatuh, wahai Syekh? Apakah perkataanku itu jatuh talak?" Apa jawaban Imam Malik? Jatuh. Karena enggak mungkin wajah istrimu lebih cantik daripada bulan. Berarti jatuh. Karena dia bilang tadi apa? Wahai istriku, jika wajahmu tidak secantik bulan, atau apa? Jika wajahmu tidak secantik bulan, ya pokoknya gitu. Pokoknya jika wajahmu tidak secantik bulan, aku ceraikan kamu. Apakah jatuh? Kata Imam Malik, jatuh. Karena pasti bulan lebih cantik dari istrimu. Orang ini nangis. Nangis. Terus diikuti oleh Imam Syafi'i dari belakang. Panggil, "Kenapa wahai fulan kamu menangis?" "Aduh, aku tadi terlanjur bilang sama istriku, wahai istriku, jika wajahmu tidak secantik bulan, aku ceraikan engkau." Sakit laki-laki ini mungkin ya. Itu aja ngomong sama istri. Jadi kata Imam Malik tadi, jatuh talak. Kata Imam Syafi'i, ayo kita balik lagi ke Syekhuna, ke Imam Malik tadi. Terus Imam Syafi'i bilang sama Imam Malik, menurut saya Syekh tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus
bentuk. Jadi dibandingkan dengan bulan pasti lebih cantik manusia. Bulan kan bulan. Dah. Bulan kayak itu. Pasti karena menurut ayat ini maka manusia itu pasti lebih cantik daripada bulan. Astagfirullah. Imam Malik terharu, dia menarik lagi fatwanya. Kemudian beliau memutuskan tidak jatuh. Ya, jangan bilang ada manusia jelek. Nggak ada manusia jelek. Siapa berani bilang manusia jelek? Itu bertentangan dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebagus-bagus fi ahsani taqwim. Apa ukuran orang itu jelek? Hah? Hidung pesek. Hidung pesek. Tapi Allah ciptakan pesek. Saya suka pesek. Kenapa bilang nggak benar? Bagi saya pesek itu banyak orang suka pesek. Kok masih Ustaz? Jadi nggak bisa kita mengukur, itu relatif. Oh, kita bilang pesek jelek. Banyak orang, orang yang pesek punya suami ganteng-ganteng, kita yang mancung kayak Pinocchio malah belum tentu cepat. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadi kita kembali ke tafsir kita bahwa ya khamar itu haram. Ya, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, sungguhnya khamar, judi dan seterusnya rijsun min amali syaitan. Kotor dan merupakan perbuatan syaitan. Maka hukumnya, maka dengan ayat itu bisa kita katakan orang yang tenggen, yang mabuk, minum minuman keras itu dia itu syaitan. Rijsun min amal, perbuatan syaitan. Kemudian kalau nggak mabuk gimana? Aku cerita kalau kamu Hah? masih haram. Itu kan dia mabuk itu kan udah kurang ingatan dia Ustaz. Makanya Enggak begini, ini kan misalnya ini apa bir, apa whisky misalnya atau apalah namanya. Minuman keras ya. Saya minum 1 gelas, saya minum klok, kemudian setelah minum saya mabuk saya. Tapi kalau saya ambil 1 tetes, nggak mabuk kan? Iya. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Haram juga punya. Ya, apa dalilnya? anak-anak mabuk jadi haram. Memabukkan. Apa itu yang haram? Nah, dalilnya adalah ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka setetes sedikit juga dia haram. Sekarang saya tanya, ganja haram nggak? Mabuk nggak? Mabuk. Sedap ganja. Habis sedap ganja, dijajah. Kalau sedikit, taruh di kuah, Enak. boleh nggak? Enggak, haram juga. Orang taruh tapi sedikit. Ya, boleh nggak? Enggak. Enggak sebenarnya. Boleh lah mabuknya. Kalau enggak Kan tadi sudah dibilang, kan tadi sudah jelas hadisnya, ma askara katiruhu faqalilu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan sedikit. Bentar dulu. Ada ayatnya. Kan tadi sudah jelas hadisnya. Ma askara katiruhu faqalilu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. jadi lupa makan tuh. Jadi yang kita makan tuh haram kan? Haram. Ustaz, kita nggak tahu nih. Pergi ke Duri. Pura-pura nggak tahu. Bukan kita nggak tahu. Tahu, pasti tahu. Paling dibilang banget enggak kalau masih. Kalau nggak tahu oke lepas. Oke lah. Tapi apa? Ya. Pokoknya jangan, nggak boleh. Karena begini, sedikit lama-lama juga jadi besar. Tapi mabuk yang dimasukkan di sini mabuk yang merusak akal, bukan mabuk naik mobil, bukan naik pesawat. Nah, bukan mabuk pinang nggak merusak akal. Ini mabuk yang menghancurkan akal kayak ganja, narkotika, apa lagi? Morfin, apa? Sabu, apa lagi? Nah, ini mabuk yang merusak akal yang haram, baik sedikit maupun banyak. Walaupun nggak mabuk.
Gimana? Enggak, maksudnya gini, coba perhatikan. Coba perhatikan ya, kata Nabi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan, artinya kalau kita minum banyak baru mabuk, faqaliluhu maka sedikit pun juga haramun walaupun enggak mabuk. Paham maksudnya? Ganja kita ngisap satu batang baru fly kita. Sedikit juga berarti haram menurut hadis ini. Hadis ini sahih. Riwayatkan oleh Imam Ustaz, misalnya Ahmad Abu Dawud. kadang-kadang bapak-bapak tuh kan tahu yang sedikit pun haram, Pak, Jadi bapak-bapak tuh masak kuah belanga, ya kan? Ya bukan masak itu lah yang. Jadi dia kasih makan kita. Begini masalahnya, jangankan itu, korupsi saja yang jelas-jelas haram pun mau apa gitu. Walah nggak apa-apa, haram-haram dikit. Tapi kita pergi kita makan juga. Makan juga. Tapi ingat, itulah salah satu yang membuat doa kita tertolak. Kalau kita nggak tahu kan. Mani lid doa. Salah satu yang membuat doa kita tertolak karena kita suka memakan yang, jangankan yang haram, yang syubhat juga sebenarnya Nabi melarang. Yang syubhat itu apa? Ragu-ragu kita. Ragu-ragu. Abu-abu. Dah ya, kita lanjutkan. Jangan berpanjang-panjang masalah ini. Nanti saya nggak bisa pulang nanti. Ibu marah sama saya nggak? Nggak, saya bercanda. Kalau kita ada undangan, bisa kita udah tahu kuah belanga tak boleh kita makan, Kan. Makan rendang aja. Makan sop aja, sop. Cuma masalahnya sanggup nggak makan? Begitu menggiurkan. Pasti makan. Bodoh kali kita makan. Maka sebaiknya jangan. Makan rendang aja. Pikir ya. Tapi nggak semua. Nggak semua ya. Kalau nggak- Tapi panggilannya tetap. Cuma masalahnya juga Nabi mengatakan faida da'aka fa'ajib, jika kamu diundang datang. Cuma kalau ada mani penghalang ya. Ya kan, kan Ustaz makan kuah belanga kalau kata orang Kediri. saya makan. Tapi kan enggak, saya yakin itu enggak ada barang itu. Makanya kita nggak. Dari mana, apa buktinya ada barang itu di situ? Jangan kita suka mereka-reka, memberatkan di, kecuali kalau nyata. Lemak semangat ha. Itu kan asumsi belum tentu benar. Jangan kita suka berprasangka buruk. Beda memang. Kecuali kalau kita udah pengalaman yakin, nah itu baru. Sudah tak makan. Memang dibilang Ustaz, kita beli bumbu 100.000 dah. Nah, itu mah ditaruh. Udah ada di dalam buku itu. Dah ada dalam itu, memang enak kan. Ya, udahlah ya. Ya, udahlah. Sawah. Pokoknya kalau ya ragu-ragu nggak usah makan. Makan ini aja, kuah tuhe aja enak bu. Ya, bukan pasal. Kuah tuhe, ada lain-lain kan nggak mesti kuah belangong kan menunya, apalagi orang Aceh tuh macam-macam itu. Sama kan makan lain, ada kemama, ada rendang. Iya, itu aja. Tapi Ustaz kan tadi Ustaz makan ya. Ustaz makan, saya makan juga lah. Saya kalau Ustaz makan, kami juga makan. Berpedoman. Itu kan banyak ini Ajinomoto ditaruh di orang jual bumbu. Ya. Jadi jangan kita juga berprasangka, karena Nabi juga mengatakan wa iyyakum wadanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jangan kalian berburuk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Kalau ternyata dia nggak ada taruh apa-apa, terus kita bilang taruh ganja, kita juga sudah memfitnah orang. Iya. Nah itu lebih kecil dari membunuh. Ya kan? Orang namanya gratis perbaikan gizi. Jangan ngeprank. Kau bilang kau nak. Jangan aja deh. Ya. Buka bu, kita lanjut ya. Dah. 100 tadi 19. Ya. 219. Dah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini sudah pernah kita jelas. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Ini juga sudah kita jelaskan.
Wa ismuhuma akbaru min naf'iha. Dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi kaedah dalam Islam juga berdasarkan ayat ini bahwa kalau lebih besar mudaratnya dari manfaatnya maka hukumnya haram. Ya, ini kan dalam khamar kan ada manfaat juga, kata disebutkan sini. Ya. Ya. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Dalam khamar dan judi itu ada juga keuntungan, tapi kemudaratannya, kehancurannya lebih maka hukumnya haram. Paham ya? Wa ismuhuma akbaru min nafi'a, dan kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Kayak rokok misalnya. Itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat rokok apa? Bisa menghalau nyamuk. Tapi mudaratnya lebih besar. Dihantamnya, diracuni paru-paru kita. Nah, maka hukumnya haram. Berani bilang sama suami, mulai detik ini jangan lagi ngaji sama Ustaz. Dah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dinafkahkan. Ini juga sudah kita jelaskan. Ya. Qulil afwa, yang lebih dari keperluan. Ini juga sudah kita jelaskan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu memikirkan. Jadi Bu, tatafakkarun, berfikir, itu sangat dekat dengan yatadzakkarun, berzikir. Nah, itu dekat. Jadi zikir itu Bu dekat dengan berfikir. Makanya para ulama mengatakan zikir itu ada 3. Yang pertama zikir qauliyah. Apa zikir qauliyah? Ucapan. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir qauliyah. Yang kedua zikir qalbiyah wa fikriyah, zikir hati dan fikiran. Bagaimana zikir hati? Kita berzikir dengan hati, kita selalu saja ingat Allah. Hati kita dekat dengan Allah. Fikiran kita dekat dengan Allah. Kita melihat bagaimana caranya. Kalau fikiran kita fikirkan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Kenapa kok tangan ini bisa bergerak-gerak. Kenapa kok lidah ini bisa menjulur. Kenapa kita bisa bicara. Itu nggak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa kok bisa gini-gini. Kenapa kok ini. Nggak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Ini hanya bisa dijelaskan dengan keimanan. Coba. Kenapa kok? Kok bisa gini-gini nih? Oh, kok bisa pegang ini? Siapa yang suruh pegang ini? Ayo, lepas. Nggak bisa. Ya, itu kita fikirkan. Akan dirasakan dengan hati. Itu namanya berzikir dengan fikiran, fikriyah dengan qalbiyah. Nah, contoh kenapa saya bisa bahagia? Bisa nggak jelaskan? Nggak bisa. Bahagia itu nggak bisa dijelaskan dengan ilmu. Bagaimana orang mengatakan, bagaimana mengatakan, mengungkapkan bahagia? Nggak bisa, itu rahasia. Cuma kita hanya bisa merasakan. Coba ibu-ibu definisikan apa itu bahagia. Bahagia adalah tenang. Belum tentu. Dia nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Kayak cinta, bagaimana menjelaskan cinta? Itu nggak bisa dijelaskan. Oh, cinta itu kasih miso, nggak ada, banyak orang kasih miso. Kadang-kadang racun nih taruh. Jadi sesuatu itu nggak bisa. Banyak orang bilang engkau lah bulan, engkau lah cinta aku. 1 minggu kemudian cekeknya istrinya mati. Nggak ada itu. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Maka walaupun orang mengucapkan dengan kata-kata yang paling indah dengan syair itu, belum tentu benar. Karena susah dijelaskan. Dia hanya bisa dirasakan. Benci juga susah untuk jelaskan. Nah, ini menandakan kita bahwasanya ada kekuasaan lain yang mengatur hal-hal seperti itu, yaitu Allah.
Kemudian berzikir dengan perbuatan, bagaimana? Ada juga zikir dengan perbuatan, dengan apa? Fi'liyah. Apa contohnya? Berzikir dengan perbuatan. Makanya makna zikir itu juga artinya mengingat Allah. Dengan perbuatan contohnya bagaimana? Nah, kita bekerja. Cara kita berzikir dengan bekerja, ini pekerjaan saya ini Allah redha apa enggak? Nah, itu namanya kita berzikir dengan perbuatan. Ini kalau saya tempeleng dia, Allah marah apa enggak? Saya tenak dia, Allah apa enggak? Makanya orang yang berzikir dengan perbuatan selalu dia pertanyakan itu. Ini kalau saya ambil ini kayak tadi, ini saya makan ini haram apa enggak nih? Udah kita pikir-pikir nggak sanggup Ustaz. Kadang-kadang. Iya. Kenapa nih begini? Kenapa nih begini? Kadang-kadang nggak nyambung. Kalau hal ini kita fikirkan, Bu, itu meledak kepala kita. Stres kita. Makanya yang penting kita tahu saja bahwasanya berzikir itu bukan hanya ucapan, tapi juga dengan hati, dengan pikiran, terus dengan perbuatan gini. Misalnya gini, kita masak nasi untuk suami. Kalau kita masak nasi itu kan perbuatan. Berzikir dengan perbuatan itu ikhlas, masak dan Berdokol Ustaz ya. ini kayak mana kadang-kadang berzikir dengan perbuatan. Setiap saat dari 5 buah telur, 4 hangus, 1 yang bagus. Itu meragukan dia. Tinggal makannya kroteng-kroteng, bunyi gendang, bunyi. Makanya kata orang, berzikir dengan perbuatan itulah disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah, ibadah non formal. Artinya begini, awalnya dia bukan ibadah, tapi karena diniatkan mencari ridha Allah menjadi ibadah. Itulah berzikir dengan perbuatan. Nyuci misalnya, ibadah apa bukan? Mana pula nyuci ibadah? Mau kemana, Bu, dengan anduk? Ibadah kan ada. Yang bilang nanti bilang Ustaz Herman mengajarkan aliran sesat nih. Masa orang nyuci dibilang ibadah? Termasuk ibadah. Bentar dulu, belum habis. Menyuci itu bukan ibadah, jangan bilang ibadah, nanti diketahui orang Ustaz Herman mengajarkan aliran sesat nih. Nyuci itu bukan ibadah, itu perkara dunia. Tapi ya, jika seorang istri ketika nyuci dia niatkan mencari ridha Allah, agar suamiku pakai baju bersih, dapat pahala nggak? Baru ibadah. Tapi kan nggak semua orang niatnya seperti itu. Yang ada kadang-kadang tinggal pakai aja kerudung. Tapi katanya suami itu wajib kasih makan istrinya tuh yang udah matang, bukannya mentah kok pulang ke rumah. Masak juga, nyuci juga bukan urusan istri sebenarnya, urusan suami. Kan gitu. Kalau dia mampu ya itu sewa. Itu biasanya itu ucapan dari orang yang memihak pada istri. Tapi memang benar. Tapi kan kayak gitu memang Ustaz. Benarnya dalam tanda Kewajiban kutip. istri hanya menunggu. Semua Nggak bisa juga seperti itu. Jadi jangan kita pahami mentah seperti itu. yang mampu. Coba sekarang. Suami banting tulang, cari uang. Dari muka putih jadi hitam. Sampai ke rumah jam 7. Masak lagi, bunuh aja suami. Memang Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Artinya kan istri tinggal makan. Tapi sampai hatikah kita sebagai seorang istri genteng-genteng gini memakan masak sendiri? Nah, itu sudah kedaliman juga itu. Kedaliman. Maksudnya begini, kalau misalnya suami kaya. Ya. Ini kan pertanyaan tadi seharusnya Ustaz. Seharusnya itu bagaimana menurut Islam? Menurut Islam memang kata Nabi apa? Tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Beri makan istrimu artinya kan tinggal makan. Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Artinya apa? Istri diberi makan oleh suami, diberi pakaian oleh
suami. Bukan istri kasih makan suami. Nah, tapi kan kita dalam rumah tangga itu kan saling kerjasama. Nah, itu sudah yang keduanya. Nah. Ini Pertama tadi. awal tadi kita kan mau cara yang sebenarnya menurut agama. Iya, Dan tapi kewajiban. Kadang-kadang ya benar-benar. Ah. Ini tapi ada ininya nih. betul itulah pandai-pandai lah. Ya. Kami ada Diktatnya. ada diktatnya udah belajar itu. Ya udahlah. Udah dibahas Pak Ustaz. Kalau saya bahan nanti rugi saya. Tapi itu kan wajib diketahui oleh para istri. Ya, Ustaz. ya makanya sebenarnya ya Para suami sudah harus melaksanakan. sudah si istri berbakti masak, belilah dia miso, kasih uang dia beli ini. Jangan pelit-pelit, sudah istri membantu, Pelit pula. pelit lagi. Buang ke laut aja. Uang ke laut aja. Makanya kalau cari suami itu seperti Ustadz R. Masa bercanda aja. Terlambat sudah, Ustaz. Udah kita lanjut ya. Jadi intinya ya, sebagian besar ayat ini sudah kita tafsirkan pada pertemuan yang lalu. Ini sekedar pengayaan ya, pendalaman materi. Ya. Ini ada waktu kita 10 menit lagi. Saya ada pengajian lagi, Bu. Habis maghrib. Begini dulu. Saya tadi habis Jumat tadi 2:30 pengajian. Jam 3 lah. Habis dari sana kemari. Nanti habis maghrib pengajian, walaupun nggak selalu seperti ini. Kan saya perlu ngopi, Bu. Perlu isi ulang. Ya pahala, betul pahala. Tapi pahala itu kan nggak kenyang. Ya, ya gitulah kira-kira ya. Ya. Jadi ada waktu 10 menit lagi. Silakan ibu-ibu mau bertanya. Aja terus. Tadi yang suruh bahas itu, Ustaz. Apanya? Dan kewajiban. Ini tadi pertanyaan. Itu harus bahas di kelas. Nanti. Kita bahas panjang lebar ya. Kalau nanti kami berpikiran nanti malam ini apa jawab. Dia udah lupa kan. Pak Ustaz. Begini. Jawabannya gini. Ada satu hadis begini bunyinya. Al-mar'atu ra'iyatun fi ahli zaujihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Istri itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain, kalau ibarat sebuah negara, presidennya suami, menteri dalam negeri istri. Istri dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi mengatakan al-mar'atu, perempuan itu ra'iyatun fi ahli zaujihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia minta dipertanggungjawaban. Apa makna memimpin? Artinya juga menyiapkan nasi kan? Nggak mesti dia yang buat, tapi mengadakan. Tapi ketika suami misalnya nggak mampu menyediakan nasi, maka istri. Maka sebenarnya hadis itu harus dijamu, dia harus dikumpulkan semuanya, bukan satu pihak. Kalau kita hanya beberapa hadis yang kira-kira yang kayak tadi ya menguntungkan ibu-ibu. Kalau kita pilih hadis-hadis yang lain menguntungkan bapak-bapak, makanya harus digabungkan hadis yang menguntungkan ibu-ibu dengan hadis yang menguntungkan bapak-bapak, barulah yang namanya rumah tangga itu serasi, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. TST. Apa TST? Tahu sama tahu. Masak sama-sama. Nyuci sama-sama. Cuman masalahnya kan si suami kan juga dia kan coba tadi hadis Nabi kata tur'imuhu idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Berarti yang berkewajiban cari makan siapa? Bapak. Tegakah kita habis cari makan suruh masak lagi? Enggak, beda deh, ada yang kawin, Bu.
Nah, gitu. Ya, kalau memang tidak ada lagi. Bentar, ada 4 kali Ustaz. Nah, Ini ada firman juga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Misalnya tentang nafkah. ah, Seberapa besar tanggung jawab seorang laki-laki kepada istrinya tentang nafkah? ya, Kewajiban. begini. Kata Nabi, ar-rajulu, seorang suami, walaupun di sini maknanya laki-laki, tapi konteksnya adalah suami. Ar-rajulu, laki-laki atau suami. Ra'in fi ahlihi, pemimpin dalam rumah tangganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh. Makna memimpin apa? Memberi makan. Nah, maka dalam hadis-hadis yang lain disebutkan tun'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Maka kalau ditanya seberapa persen tanggung jawab suami sampai istrinya kenyang. Tapi juga menurut kemampuan. Wataksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Jadi istri enggak perlu beli, sebenarnya istri enggak perlu beli baju. Yang beli baju siapa? Suami. Ini masalahnya istri suka ahli belanja. Kalau suami yang jadi baju istri enggak. Dah. Kemudian juga Nabi mengatakan, ya, wala tatribil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu. Itu artinya apa? Tanggung jawab suami itu adalah melindungi istrinya, bukan menjadikan istrinya sebagai sparring partner, lawan berlatihan tinju. Wala tuqabbih, jangan kamu cela istrimu. Dulu mungkin sebelum nikah langsing. Setelah menikah, dulu sekarang jangan kita celah, udah nasib gimana? Ya? Jangan boleh, walau bagaimanapun keadaan istri kita, nggak boleh, dilarang oleh Nabi celah. Itulah namanya tanggung jawab. Kemudian wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Maksudnya apa? Kadang-kadang perlu kita cuekin. Kenapa? Suruh mandi nggak mau, suruh salat nggak mau. Akhirnya suami, udahlah, kalau nggak mau mandi, nggak mau salat, nggak usah tidur sama abang, tidur kamar depan sana. Itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahilu lil muslim ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, kata Nabi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi dengan istri. Jadi jangan kita cuek-cuekin kecuali di rumah. Jadi nggak boleh, Jadi nggak boleh kita marah-marah sama istri di pasar. Itu dilarang oleh Nabi. Dah mah kali belanja, dah apaan? Di depan-depan orang. Ini suami yang nggak. Tahu diri. Boleh juga lah, nggak ada otak boleh juga lah. Saya ibu senang. Ada institut. Attitude. Nggak boleh, makanya ibu-ibu, makanya anak-anak kita pilihlah suami yang paham hal ini. Ini kadang-kadang nggak paham. Saya pernah melihat sendiri depan-depan orang bentak-bentak istri. Saya hanya depan-depan orang kadang-kadang malu istrinya pun. Kalau kita bilang nggak boleh kayak gitu marah-marah istri orang. Misalnya ada kawan kita kan, saya marahin. Kenapa bapak kayak itu sama istri? Kita bilang nggak dosa tak? Ya pokok nasihati. Kenapa urusan kamu? Dulu pernah ada seorang nenek-nenek ya. Mau dengar cerita ini? Dia datang. Tiba-tiba dilihatnya seorang suami memukul istrinya. Nenek ini bilang, subhanallah. Tertegun. Si suami itu tertegun dia. Sampai akhirnya dia nangis minta maaf. Subhanallah, teriak dia. Rupanya dia akhirnya tersentak. Saya heran kenapa kok ada suami berani pukul istri. Nggak ada manusia yang paling berbakti di dunia ini kecuali istri. Saya Muhammad, bukan promosi ya, selama saya menikah nggak pernah saya pukul istri. Cubit pun saya mungkin hitung dah pernah dah nggak. Saya ada. Hah? Saya ada ya. Apanya? Udah apa rasanya? Tapi ada kadang-kadang ada suami mukul istrinya kayak minum obat sehari 3 kali. Mungkin kalau maling masuk ke rumahnya nggak segitunya dipukul, tapi orang yang melayani dia 24-nya salah sedikit ketepak. Cerai dia. Apa tuh sebabnya Ustaz? Sekali-sekali cerai. Cerai lah, pukul, ngapain pukul cerai?
Iya. Sudah aja kalau kayak gitu. Jangan. Ini kan contoh bukan kenyataan lah. Masa contoh aja Bu pakai syirik. Tadi Ustaz kan belum habis pertanyaan Bu Ros. Apa tadi benar lagi? Yang masa sampai yang Itulah tanggung jawabnya sampai istri tadi apa? Terlindungi, kenyang. Maksud tadi Ustaz kan Tapi kalau persennya itu relatif, ya, tergantung maksud saya kemam. tadi, Ustaz, kan, Ah. Tadi kan Ustaz sudah sampaikan bagaimana besarnya tanggung jawab suami itu untuk kemampuan, ya kan? Yang saya maksud Ustaz nafkah. Kan ada dikatakan bahwa nafkah itu ada nafkah misalnya katakanlah untuk hari-hari di dapur, ya kan? Ada nafkah khusus kita berikan kepada istri misalnya. Ini uang nafkah saya akan berikan kepada kamu. Kamu bebas kasih ke ibu boleh, saya ke mamanya sendiri atau saudaranya, tapi yang untuk belanja asli. Dan- Nafkah ini yang boleh. Apakah benar demikian? Jadi begini, jadi nafkah itu adalah ya pemberian suami Ya. kepada pihak istri ya agar istrinya itu hidup dengan layak. Nafkah hidup dengan layak tentu sesuai dengan kemampuan. Nafkah itu ada dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib tadi tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu wajib, nafkah wajib memberi pakaian, memberi rumah. Yang tadi yang sunat tadi itu uang lebih boleh kasih ke siapa saja, ke ibunda boleh untuk untuk menunjukkan anak yang berbakti pada suaminya itu harus difasilitasi oleh suami. Makanya suami yang paham nih Dek ya, uang 10 juta kasih ke mama ya, biar apa hubungan dengan orang tua? Baik. Tapi kalau ada suaminya kujuk kaju mama bu. Nah, ini orang nggak paham nih. Kasih kepada saudara-saudara ya. Makanya itu yang apa tadi? Yang sunat ya. Jadi nafkah itu ada dua hukumnya, ada yang wajib. Nafkah suami kepada istri itu ada dua hukumnya. Pertama wajib, yang wajib yang pokok apa? Makan, rumah, pakaian. Yang sunat-sunat itu tadi tuh. Ingin beli HP baru silakan. Tapi menurut keadaan suami. Makan saja susah apalagi minta beli HP. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.